Nono ya, saat ini banyak sekali jadi perbincangan di ibu-ibu komplek dekat rumah saya. Juga di WA grup gitu banyak membicarakan tentang prestasi Nono. Ya, anak kecil usia 8 tahun sudah memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Juara 1 Olimpiade Matematika kelas dunia. Ada yang ibu-ibu yang komentar itu punya anak sehebat Nono, dikasih makan apa ya sama orang tuanya. Bahkan ada yang bilang bertanya gitu, waktu Nono hamil itu ibunya ngidam apa gitu, kok bisa melahirkan anak sehebat Nono. Ya, prestasi yang diraih oleh Nono ini memang sangat membanggakan buat kita ya, buat bangsa Indonesia, juga buat ya, daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang, karena Nono ini dia berasal dari Kupang, dari NTT. Di usianya 8 tahun dia sudah memiliki prestasi yang sangat membanggakan, yaitu dia menjadi juara Olimpiade kompetisi matematika kelas dunia mengalahkan 7.000 peserta. Ya, akhirnya banyak respon dari para orang tua, dari ibu-ibu melihat Nono ini gitu kan. Kok bisa sih punya anak sehebat Nono gitu, orang tuanya itu gimana sih cara mendidiknya atau cara yang ngasih makan dia tuh apa sih, dikasih makan apa gitu ya. Ya intinya mereka ingin mencontoh gitu ya, mencontoh orang tua Nono, gimana sih orang tuanya itu mendidik anaknya sehingga bisa punya anak hebat seperti Nono gitu. Saya ingin mengupas sedikit mungkin ya tentang keluarga Nono, bagaimana keluarganya ya mendidik dan memfasilitasi Nono. Ya, ini hasil searching aja, hasil searching saya. Kalau misalkan ada yang salah ya mohon dikoreksi gitu, mohon dikoreksi. Ada satu podcast juga yang podcast yang di sana ada Nono, juga ada ibunya, dan ada wanita yang mungkin dia jadi tutornya Nono ya, tutornya Nono untuk belajar matematik, belajar sempoa, dan ya yang mengantarkan dia untuk mengikuti kompetisi matematika. Kalau ada yang nanya dulu ibunya Nono ngidam apa waktu hamilnya Nono, di sana dibahas. Jadi ibunya itu dulu katanya sih ngidam udang gitu. Ya aneh juga ya, padahal udang itu ya ibaratnya kalau kata orang otak udang itu otaknya kecil, tapi kok bisa melahirkan anak sejenius Nono gitu. Ternyata ya udang yang dimakan sama ibunya Nono waktu dia hamil itu lobster, udang besar gitu. Terus Nono dikasih makan apa? Ya menurut podcast itu Nono pernah bilang kalau dia itu suka makan gala-gala gitu, daun kelor kan, kalau nggak salah ya, daun kelor. Dia suka makan daun kelor di sayur gitu. Itu makanan suka Nono. Terus kalau ditanya soal gimana sih orang tuanya mendidik Nono sehingga Nono itu bisa punya prestasi, ya kalau hasil penelusuran saya kelihatannya ya orang tuanya Nono itu, jadi latar belakang orang tua keluarga Nono, orang tuanya ini keluarga yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Bisa dilihat mungkin kondisi rumahnya juga kayak bangunan yang belum jadi, tinggal di pelosok desa ya, dimana di sana juga teknologi komunikasi kayak internet itu juga masih sulit gitu. Dan dalam kondisi yang sangat sederhana itu, di keluarga yang sangat sederhana ya lahirlah Nono, anak kecil yang memiliki otak yang sangat pintar, ya bisa dibilang jenius juga ya. Jadi ayahnya Nono ini, ntar saya lihat takut salah nyebut namanya, itu ayahnya namanya Raflimio Tunai. Nono ini dia nama aslinya itu Arkales Hendrik Meo Tunai, maaf ya kalau misalkan ada salah sebut. Nah ayahnya ini Raflimio Tunai ini kerjanya kerja serabutan, dia kuli bangunan. Terus ibunya Nono ini namanya
Nuryati Nuryati Seran kalau nggak salah ya. Dia itu guru kontrak di SD Impres, dimana di SD tersebut juga Nono bersekolah ya. Namanya itu SD Impres Burain di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau dari keterangan ibunya Nono, dia itu tidak pernah memaksa Nono untuk menyukai sesuatu ya. Kalau saat ini Nono itu sangat menyukai matematika. Jadi Nono itu sangat suka matematika memang karena keinginannya dia sendiri. Diceritakan Nono itu masa kecilnya sangat aktif ya, bisa dibilang super aktif. Rasa ingin tahunya sangat tinggi gitu, selalu bertanya ini itu. Bahkan usia 1 tahun Nono itu sudah pandai berbicara katanya gitu. Kemudian di usia 5 tahun Nono minta untuk belajar bahasa Inggris ya, dimana ibunya bilang ya kondisi ekonomi keluarganya itu ya agak sulit untuk memenuhi ya, keinginan Nono, tapi ya mereka tetap berusaha untuk ya memenuhi apa yang Nono suka selama itu positif. Ya akhirnya mereka juga mencoba untuk memfasilitasi Nono untuk belajar bahasa Inggris ya. Akhirnya pada usia 5 tahun Nono udah bisa belajar bahasa Inggris gitu. Dan sampai akhirnya ya dia diarahkan untuk belajar sempoa ya, belajar matematik. Dan tutornya sendiri menceritakan Nono itu termasuk yang cepat ya menguasai sempoa, dengan bahkan dalam waktu ya hitungan setahun saja Nono sudah menyelesaikan ribuan file soal sempoa. Ya dibanding dengan orang dewasa, katanya Nono itu dia jauh lebih cepat menguasai berbagai soal file-file soal hitung-hitungan matematika melalui sempoa, sehingga ya akhirnya dia direkomendasikan untuk ikut kompetisi namanya kalau nggak salah Abacus Brain Gym Mathematics Competition kelas dunia. Dan ternyata ya Nono akhirnya dia bisa mengalahkan 7.000 peserta dari seluruh dunia. Dia juara 1, kemudian juara 2-nya kalau nggak salah dari Qatar, juara 3-nya itu dari Amerika. Jadi gimana cara mendidiknya ya, orang tuanya sebenarnya tidak pernah memaksakan Nono ya, bahkan Nono sendiri yang minta gitu kan, yang dia sendiri yang punya antusiasme yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Bahkan sampai sudah terpikirkan buat dia mengidolakan Elon Musk gitu ya. Artinya ya dia mencari tahu tentang Elon Musk itu siapa, sampai akhirnya Nono itu mengidolakan Elon Musk. Bahkan dia punya cita-cita nanti akan ingin seperti Elon Musk, menciptakan mobil, pesawat, kapal tercepat gitu ya, untuk bisa membantu transportasi masyarakat. Yaitu pemikiran yang luar biasa yang dari seorang anak kecil seperti Nono gitu. Orang tuanya juga mengatakan kalau Nono itu selalu diarahkan untuk punya disiplin yang tinggi, tapi juga tetap rendah hati. Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah mereka selalu membaca Alkitab. Bahkan luar biasanya Nono dia hafal beberapa ayat Alkitab dengan lancar. Dia menyampaikan Alkitab, bahkan bisa memahami gitu apa sih maksud dari isi dari Alkitab ini. Setelah membaca Alkitab, Nono berlatih matematika, berlatih sempoa dengan ayahnya. Kemudian dia mandi, kemudian berangkat ke sekolah bersama ibunya. Dan di sekolah itu kepala sekolahnya Nono, dia sering meminta Nono untuk jadi tutor di kelas lainnya. Nono ini saat ini kelas 2 di SD Impres di mana itu di Burain di Kupang di NTT. Dia sering diminta untuk jadi tutor matematik, bahkan di untuk kelas ya kakak-kakaknya gitu ya, kelas yang lebih tinggi. Ya tujuannya untuk memotivasi supaya mereka juga bisa senang belajar matematika seperti Nono ini. Ya kemudian di sekolah Nono ketika dia pulang sekolah
Nono pulangnya jam 10 sementara ibunya masih ngajar. Ya Nono menunggu ibunya untuk pulang bersama ibunya. Sementara dia nunggu ibunya ngajar, dia menyelesaikan file-file Sempoa gitu kan, terus belajar hitung-hitungan dan kadang jadi diminta untuk jadi tutor di kelas di SD-nya, di kelas-kelas yang lebih tinggi. Nah itu cara orang tua mendidik Nono, dan sepertinya memang kalau dilihat ya kepintaran Nono itu berasal dari gen ibunya ya ini asumsi sih, tapi kalau dilihat dari keterangannya ya memang ibunya ini dulu jurusannya IPS di sekolah, tapi waktu itu dia mendapatkan satu tugas dari sebuah perusahaan sehingga mengharuskan ibunya ini untuk training matematik, dan saat mengikuti training matematik tuh ibunya Nono ini dengan cepat dia bisa menguasai matematika. Artinya memang ibunya Nono juga termasuk otaknya itu encer ya, bisa dibilang encer terhadap penguasaan terhadap matematika. Dan kedua anaknya yang lain, yaitu Nono ini dari 3 bersaudara, dia punya 2 kakak perempuan. Kakak perempuan yang satu juga mendapatkan beasiswa, kakak perempuannya yang kedua juga ternyata ya lumayan ya sangat encer gitu ya di bidang matematika, sehingga dia juga masuk jurusan IPA. Jadi ada kemungkinan ya kecerdasan Nono ini merupakan gen dari ibunya yang juga cerdas gitu. Nah yang jadi persoalan itu adalah ketika muncul tentang Nono ini, orang tua menanyakan tentang bagaimana Nono ini dididik, ya tadi sudah dibahas sedikit, cuma yang perlu istilahnya apa ya, jangan sampailah kita membandingkan anak kita itu dengan Nono gitu ya. Jangan sampai ada perkataan kamu kok bisa nggak seperti Nono gitu kan, lu anak kecil berprestasi gitu. Nah menurut para psikolog ataupun dari ilmu parenting, membandingkan anak dengan anak yang lain itu merupakan cara yang tidak efektif dan punya dampak yang kurang bagus ya, karena anak biasanya dia akan minder ya, pada akhirnya talentanya juga akhirnya dia akan ya menurun gitu, tidak berkembang karena mindernya itu. Bahkan ya yang parahnya karena minder, merasa tidak berharga karena dibanding-bandingkan dengan yang lebih dari dia, ya anak itu bisa dia depresi, stres, dan ya nggak sedikit yang terjerumus ke narkoba gitu ya. Ya makanya jangan sampailah orang tua ini membandingkan anaknya dengan lain ataupun dengan Nono gitu. Ya Nono mempunyai mempunyai kelebihan di situ, yang mungkin anak kita pun punya kelebihan di bidang yang lain, karena kecerdasan itu kan, talenta, potensi itu nggak hanya di matematika. Ya mungkin dia ada di bidang olahraga atau di bahasa gitu. Nah ada satu yang menarik itu ketika satu case, misalnya anak dia lemah di matematik tapi ketika dia di pelajaran menggambar nilainya bagus. Nah pertanyaannya, apakah orang tuanya akan mengkursuskan dia di matematika yang dia lemah atau di kemampuan dia menggambar gitu. Nah kebanyakan orang tua akan mengkursuskan atau meleskan anaknya itu di matematika, padahal potensi dia di menggambar. Harusnya yang difasilitasi, yang disupport adalah potensi si anak tersebut gitu kan, sehingga bisa berkembang, potensinya itu bisa terus berkembang sesuai dengan bakat yang dia miliki, sesuai dengan keinginan dia. Nah itu sekedar ini saja sih warning ya jangan sampailah orang tua membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain, dan jangan sampai salah mendidik. Ya kita harus melihat anak kita ini sukanya apa, potensinya di mana, ya diarahkan sesuai dengan potensinya dia. Jangan dipaksakan mengikuti kelebihan dari anak yang lain. Setiap anak punya kelebihannya sendiri-sendiri, dan itu menjadi kewajiban orang tua untuk mengetahui di mana sih potensi anaknya dan diarahkan sesuai dengan potensi anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa, ya ibaratnya orang tua bisa berhasil lah mendidik anak-anaknya.